Oke, kali ini kita akan melanjutkan review drama Korea Dinner Mat episode ke-34 bagian 2 ya guys. Untuk episode 1-2 dan episode 3-4 bagian 1 aku taruh linknya di deskripsi ya. Episode 3-4 ini aku bagi 2 karena kepanjangan, jadi aku bagi 2 aja. Maaf ketidaknyamanan teman-teman ya. Oke, masuk ke review episode 34 bagian 2. Diawali dengan Dohee yang sedang dimarahi oleh atasannya. Atasannya menyuruh Dohee untuk menemukan pahlawan. Atasan Dohee pun hanya mempunyai informasi pahlawan tersebut berkelahi dengan penjahat yang direkam melalui sebuah video. Dan pahlawan tersebut pernah mengikuti podcast di sebuah acara di mana tidak ada yang boleh melihat wajah pahlawan tersebut. Orang-orang yang mendengarkan podcast tersebut terkesima dengan hanya mendengarkan suara dari siapakah pahlawan ini? Ini menjadi sesuatu yang masih misterius di dalam drama ini. Balik lagi ke Dohee dan atasannya. Dohee pun dengan percaya diri bakal bisa membawa sang pahlawan tersebut ke studio tempat dia bekerja. Tapi dengan gantinya dia akan mendapatkan bonus proyek sesuai dengan keinginan Dohee sendiri. Dohee yang tidak bersama atasannya lagi melakukan pekerjaan mencari sang pahlawan tersebut. Dan tak disangka-sangka identitas pahlawan pun terungkap dan dia dipanggil Dr. Kim alias Dr. Kim Hee-kyung. Adalah orang yang ditemui Dohee di Pulau Jeju. Tapi Dohee yang belum tahu identitas cowok yang bersama Dohee sewaktu di Pulau Jeju adalah Dr. Kim Hyung-kyung. Dohee pun belum menyadari dan masih mencari cara untuk menemui sang pahlawan. Dohee mencoba untuk menghubungi asisten sang pahlawan. Akan tetapi dia ditolak mentah-mentah karena sang pahlawan dan asisten dia pun tahu studio tempat Dohee bekerja tidak memberikan konten yang menarik. Asisten sang pahlawan pun menerima telepon dari Dohee dan langsung ditolak dengan cara yang lucu. Asisten itu pun berkata Dr. Kim tidak bisa mengikuti acara itu dan saya akan mematikan telepon ini dalam hitungan ketiga. Dan asisten itu pun langsung menyebut 3. Dia tidak memulai dari 1 dulu, langsung ke 3. Di rumah sakit tempat Hee-kyung bekerja, dia mendapatkan paket yang berisi buku-buku. Akan tetapi setelah dia melihat buku tersebut, dia malah marah ke asisten dia sendiri dan menyuruh membuang buku tersebut. Ada apa ya dengan? Sepertinya Hee-kyung sangat berang setelah melihat buku ini. Dan siapa yang mengirimnya? Lanjut ya guys, Hee-kyung pun menerima pesan email. Dan kalian tahu email tersebut dari siapa? Email tersebut dari Dohee, dan Hee-kyung tidak menyadarinya bahwa wanita yang dia temui di Pulau Jeju bernama Dohee, dan Hee-kyung pun cuek terhadap pesan tersebut. Dohee yang berada di rumah mendapatkan paket kiriman juga, dan ternyata itu dari mantan kekasih dia yang ketahuan selingkuh di Pulau Jeju. Mantan Dohee mengembalikan barang-barang pembelian Dohee dan menuliskan surat yang intinya mengatakan Dohee tidak akan mendapatkan pria sebaik mantannya. Orang gila emang, udah ketahuan selingkuh masih bisa meninggi gitu ya guys. Ini orang calon neraka jahanam emang. Dohee pun merobek surat tersebut dengan mulut dia. Sewaktu membuang paket dari sang mantan,
Dohee pun terdiam saat memegang shell berwarna merah, dan musik pun berubah menjadi sendu. Gerakan kamera menjadi lambat. Ternyata shell tersebut diberikan oleh Dohee ke sang mantan dengan cara Dohee membuat sendiri shell tersebut. Dia membuat selagi istirahat kerja, sampai larut malam sendirian di rumah. Dia pun masih berusaha tersenyum untuk membuat shell tersebut. Dan kini kenyataan dia kehilangan semuanya. Tapi berita baiknya, Dohee sudah kuat sepertinya. Dia berkata, sekarang sudah tidak terlalu sesak lagi, sekarang seperti mempunyai insang. Dia teringat oleh nasihat Haekyung sewaktu di villa. Sedih banget guys di scene ini. 이젠 숨이 덜 막혀. 숨이 조금씩 쉬어져. 이제 아가미가 생겨나는 것 같다. 아가미? 아가미. Di kantor keesokan hari, Dohee yang mulai frustasi untuk menghubungi si pahlawan. Dohee pun akhirnya mempunyai rencana. Rencana Dohee adalah mencoba mengirim email ke sang pahlawan lagi, tapi kali ini dengan kata-kata provokatif. Dan hasilnya berhasil. Dr. Haekyung berhasil terpancing oleh Dohee, tapi Haekyung pun membalas dengan kata-kata yang provokatif balik. Dan hal ini terjadi berulang-ulang. Akhirnya mereka sama-sama diselimuti rasa amarah. Akhirnya Dr. Haekyung memutuskan untuk menemui orang yang mengirim email provokatif ini langsung ke tempat kerja dia. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. Dan sebaliknya, Dohee yang sedang marah pun ingin menemui sang pahlawan langsung ke tempat. Dan ya benar, mereka saling berselisih. Haekyung berakhir di tempat kerja Dohee dan Dohee berakhir di tempat kerja Haekyung. Mereka pun tidak saling bertemu satu sama lain. Sangat-sangat drama guys di scene ini. Di rumah sakit tempat Haekyung bekerja, Dohee pun mengeluapkan amarahnya karena tidak menemui sang pahlawan di tempat dia bekerja. Dohee marah ke asisten sang pahlawan, tapi asisten pun malah lebih fokus ke berita terbaru yang ternyata seorang penyanyi yang tidak terkenal di Korea Selatan berhasil menciptakan lagu menjadi top chart di Korea Selatan. Kalau kalian ingat di episode 34 bagian 1, coba cek video linknya aku taruh di deskripsi ya. Haekyung pernah berjanji akan menemui Dohee kalau penyanyi yang tidak terkenal di Korea Selatan berhasil menciptakan lagu yang menjadi top chart di Korea Selatan. Setelah mendengar berita itu, Dohee pun langsung pergi ke tempat perjanjian pertemuan mereka, yaitu di pasar, jam 20.00. Itu sejam lagi dari sekarang.
studio tempat Dohee bekerja, Haekyung pun mendengarkan berita yang sama. Dia langsung balik ke rumah sakit dan melihat berita itu secara detail. Akan tetapi Haekyung malah cuek terhadap janji yang telah dia berikan ke Dohee, wanita yang dia temui di Pulau Jeju. Dasar lelaki tukang obral janji ya guys. Di perjalanan menuju pasar, Dohee pun memikirkan kembali dia harus memikirkan hal ini atau cuek saja. Setelah mempertimbangkan, akhirnya Dohee memutuskan cuek dan memutar balik mobil dia. Lampu merah, ternyata ada mobil yang menabrak mobil Dohee tiba-tiba. Dan ternyata yang menabrak mobil Dohee adalah penyanyi yang tidak terkenal yang berhasil menciptakan top chart tanggal lagu di Korea Selatan tersebut. Dan setelah dia meminta maaf pada Dohee, Dohee melihat jaket yang digunakan penyanyi tersebut ada gambar ikan. Dohee pun bengong dan teringat akan sesuatu. Scene berubah setelah Dohee bengong melihat ikan tersebut. Scene berubah menjadi pengambilan gambar flashback gitu ya guys. Dia teringat sesuatu di pasar dan di sana dia melihat seekor ikan dan di balik akuarium ikan tersebut ternyata ada Haekyung. Sehingga Dohee dan Haekyung saling tatap-tatapan dan tersenyum. Bersambung ke episode 5 dan 6 ya guys, ditunggu. Scene yang terakhir masih membuat aku bingung ya. Anehnya si Dohee flashback tapi dia menemui Haekyung dan saling senyum lagi seperti orang kenal lama. Tapi Dohee baru kenal dia di Pulau Jeju. Itu pun Dohee tidak mengetahui nama dia yang sebenarnya. Mari kita tunggu saja jawabannya di episode selanjutnya. Ditunggu ya. Oke, jangan ketinggalan dengan uploadan video gue selanjutnya dengan cara subscribe, like, and comment, serta aktifkan lonceng notifikasinya. See you!